Hai guys, kenalan dulu yuk, aku Greta. Di sini aku mau share pengalaman horor aku dan ini juga konten pertama aku. Semoga kalian suka ya. Oke, kejadian ini tuh terjadi ketika aku habis melahirkan ya. Dan kebetulan waktu itu aku tinggal di rumah orang tuaku karena suamiku kerjanya jauh di Surabaya sedangkan aku di Bondowoso. Ya nggak jauh-jauh banget sih, tapi kan ya jauh lah. Nah, kejadiannya tuh di malam hari. Waktu itu kan aku tidur nih sama anakku kan. Terus anakku tuh kan sufor ya, nggak pakai ASI. Nah, kalau malam tuh biasanya tuh anakku tuh suka bangun gitu loh, minta susu gitu. Nah, kebetulan di kasurku tuh, di sebelah kasur, posisinya tuh deket deket ini kepala itu ada meja kecil buat aku naruh susu botol-botol dan keperluannya anakku itu. Nah, awalnya tuh kan aku habis ngasih sufor ke anakku kan sambil dia tidur. Aku tuh dengar ada suara cewek ketawanya tuh serem banget, kayak ketawa mbak-mbak Kunti gitulah ya. Nah, karena aku takut, karena dulu juga pernah terjadi sesuatu yang horor juga, nantilah kita ceritain ya. Nah, aku telepon mamaku tapi nggak diangkat-angkat tuh. Akhirnya aku kan takut ya, aku tidur lagi dong dengan membuang rasa ketakutan aku itu. Tapi tuh suara ketawa tuh tetap kedengeran gitu loh, sampai kejadiannya tuh waktu aku mau naruh botol susu anakku tuh di meja kecil samping kasur aku itu. Nah, pintuku tuh kan kalau dibuka tuh bunyi pintu dibuka gimana sih, krit gitu-gitulah intinya ya gitulah. Nah, posisinya pintu aku tuh nggak aku tutup rapet gitu, aku tutup tapi aku kasih celah sekitar 2 atau 3 sentimeteran gitu. Nah, meskipun segitu tuh tapi kalau dibuka tuh bakalan tetap ada suaranya gitu loh. Nah, waktu itu aku kan mau naruh nih botol susu nih ke meja kecil, balik badan dong aku karena posisinya tuh pintu tuh ada di sebelah meja kecil itu kan. Aku kan ngadep ke anakku, jadi membelakangi pintu dong. Nah, tiba-tiba waktu aku balik badan, mamaku tuh udah berdiri dengan pakai mukena. Terus dia tuh senyum menyeringai, tau menyeringai nggak sih? Ya senyum nakutin gitu loh. Kaget dong aku sontak aku bilang gini, kaget aku bilang gitu kan. Terus mama tuh ketawa yang ketawanya tuh serem banget kayak mbak Kunti. Dan ketika aku mikir apa tadi itu suara ketawa mama ya, tapi aku masih kayak cuma terlintas gitu aja. Nah, tapi aku tuh kepikiran waktu itu apa mama ketawa karena aku kaget, tapi kok ketawa nih tetap ketawa terus menerus tetap ketawa. Akhirnya aku goyang-goyangin kan tubuh mama tuh, tapi mama tuh tetap ketawa. Akhirnya aku teriak-teriak bangunin papa. Kebetulan papa tuh tidur di depan TV. Nah, TV itu ada di depan kamarku. Depan TV itu ada kasur kecil gitu. Papa tuh tidur di situ. Untungnya deket ya. Akhirnya aku teriak-teriak bangunin papa. Datanglah papa sama adikku yang cewek, si Vio. Lalu kita bawa mama ke ruang tamu pertama, tapi tuh mama tuh tetap ketawa-ketawa nggak jelas gitu, ketawa-ketawa horor gitu. Terus dibawalah ke kamar sambil dibaca-bacain sama adikku sama papaku. Nah, aku kan mau nungguin tapi kan aku juga punya bayi ya, jadi aku bingung nih. Akhirnya aku ke kamarku kan nemenin anakku. Besokannya tuh aku cerita sama adikku juga yang cowok, kan adikku ada 2 nih, si Vio sama adik. Aku panggilnya adik yang ketiga nih ya. Nah, katanya si Vio, mama tuh pertama tuh di kamarnya Vio dan dia memang awalnya tuh
mama tuh nangis kayak yang tersakiti banget gitu. Habis itu mama ketawa ya, ketawa kayak mbak Kunti gitu. Habis itu ya, ternyata habis itu mama itu ke kamar adikku, tapi aku nggak dengar. Kalau mama buka pintu adikku tuh nggak dengar aku. Ternyata di adik tuh juga gitu, juga liatin adik sambil ketawa-ketawa. Terus terakhir tuh ke kamarku liatin aku sambil ketawa-ketawa gitu. Terus beberapa hari kemudian aku tanya mama, ternyata mamaku tuh nggak ingat sama sekali. Dan emang sebelum kejadian itu ya, mama tuh sempet cerita kalau di tempat tidur mama, di kasur mama tuh katanya ada pasir laut yang tiba-tiba aja tuh ada, nggak ada yang bawa. Tiap hari dibersihin tapi tetap ada aja gitu. Terus juga beberapa hari sebelum kejadian itu mama tuh sempat konsultasi sama Pak Ustadz, dan katanya tuh mama emang ada yang mau ngirim-ngirim gitu loh, tapi kita sampai sekarang pun nggak tahu kejadian itu kenapa. Terus pasir laut itu apa, kita tuh nggak tahu. Dan ya kita lupain hal itu seiring berjalannya waktu. Oke, makasih ya guys, itu cerita dari aku. Besok aku ceritain lagi.